iodin dan seseorang yang mengalami hiperurisemia. Sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan ya, karena hari ini tuh ada ujian OSCE UKM PPD begitu, dari pagi sampai sore, dan bukan penguji tapi pelatih pasien standar. Jadi pasiennya kita latih biar bisa seolah-olah menjadi pasien sebenarnya. Jadi justru malah lebih paling terakhir pulangnya, kalau atau paling terakhir selesainya, karena pasien standarnya harus dihapusin dulu kalau udah selesai, karena dia kan pakai make up dan yang lain-lainnya gitu ya. Saya mohon maaf atas keterlambatan. Terus tadi sempat ke Muardi dulu untuk absen. Oke, perkenalkan, saya Dr. Amelia. Mungkin kalau kuliah tidak tahu apakah di semester sebelumnya kita pernah bertemu? Pernah ya? Kayaknya belum. Pernah atau belum? Pernah. Kuliah apa? Gizi, iya, maksudnya materinya. Iya, kuliah gizi, nggak mungkin kuliah anestesi. Kuliah apa? Materinya masih ada yang ingat? Anemia? Anemia? Iya ya, anemia ya, itu semester 3. Oke, ini semester 4. Nah, di semester ini juga nanti teman-teman akan praktikum gizi, benar nggak? Ya, di praktikum gizi nanti teman-teman mungkin akan ada hubungannya di tahu sebenarnya ukuran rumah tangga. Jadi nanti aplikasinya begitu. Saat nanti misalnya di sini dibilang hanya boleh makan biji-bijian atau hanya boleh makan kacang 25 gram per hari, misalnya begitu. Kan belum kebayang ya, 25 gram itu sebenarnya sebesar apa kalau ukuran rumah tangga. Kalau nimbang sih nanti ya memang bisa. Tapi kalau pakai ukuran rumah tangga, kira-kira pakai berapa sendok makan yang setara dengan 25 gram itu. Nanti waktu pas saat praktikum kita mau ngekspor sampai ke sana. Teman-teman tahu kalau di aplikasi sehari-hari saat misalnya ada teori nggak boleh makan kacang 25 gram atau maksimal 25 gram per hari, itu tuh kebayang nanti kira-kira berapa sendok makan kacangnya gitu ya. Jadi harapannya nanti di praktikum tuh seperti itu, sama nanti belajar tentang food model dan yang lain-lainnya biar bisa kebayang. Oke, kita masuk. Jadi nanti di overview ini ada tentang definisi dari defisiensi iodin itu apa, kemudian penyebabnya, metabolismenya, dan makanan yang kaya akan iodin. Oke, jadi sebenarnya nanti slide-nya saya kasih, maaf kalau terlalu kecil. Jadi GAKI itu sering disebut sebagai istilah di Indonesia sebagai defisiensi iodin atau gangguan akibat kekurangan iodium. Jadi memang di Indonesia ini masih jadi salah satu masalah gizi begitu, dan kemudian sampai saat ini pun meskipun di Indonesia sudah ada upaya dari 10-20 tahun yang lalu untuk mengurangi penyakit ini, tetapi kita masih menemukan. Karena memang masyarakat kita ini tersebar di seluruh Indonesia dengan tekstur dari tanah ataupun kemudian tempat tinggal yang juga berbeda-beda. Masih ada masyarakat yang tinggal di pegunungan, masih ada masyarakat yang tinggal di pantai ataupun di daerah perkebunan, ladang dan yang lain-lainnya. Jadi karena tersebar merata seperti ini, maka kemudian biasanya memang orang-orang yang mengalami kekurangan iodin ini itu dia kayak semacam endemik. Jadi ada di daerah tertentu. Jadi nggak merata di seluruh wilayah gitu, tidak. Dia di endemik. Biasanya karena sangat tergantung dari makanan yang mereka konsumsi yang tumbuh di daerah tersebut atau mendapat pasokan dari daerah dari daerah yang ternyata tanahnya sangat rendah kandungan iodinnya gitu. Jadi awal mula kenapa kemudian seseorang itu bisa mengalami defisiensi iodin ini, salah satunya adalah dari makanan yang memang kandungan iodinnya itu sangat rendah gitu ya. Biasanya di daerah-daerah pegunungan. Nah, karena ini merupakan masalah
kesehatan masyarakat yang memang masih ada hampir di 118 negara seperti itu, dan sekitar 1.572 million orang menghadapi atau beresiko terhadap defisiensi iodin ini. Nah, sehingga memang masih masuk sebagai salah satu masalah terbesar di kesehatan masyarakat kita ya. Nah, efeknya apa ya? Efeknya itu mulai dari nanti kerusakan atau gangguan dari otaknya seseorang sampai kemudian yang sifatnya irreversible menyebabkan mental retardasi atau retardasi mental, dan akhirnya di sini mulai dari kemampuan kognitifnya, kemampuan daya tangkapnya juga menjadi menurun pada beberapa orang. Jadi dari mulai kemampuan kognitifnya menurun sampai ke retardasi mental itu nanti bisa ditemukan pada orang-orang yang mengalami defisiensi iodin ini. Oke. Nah, tadi seperti saya sebutkan di awal, defisiensi iodin itu sangat bergantung sama kualitas tanah tempat makanan yang dikonsumsi oleh seseorang itu tumbuh. Sangat bergantung. Nah, cuma di masalahnya di masa sekarang ini, kadang mungkin kita masih menemukan orang yang defisiensi iodin, dia bukan di daerah endemik. Endemik tadi apa? Istilah endemik? Bukan pegunungan. Endemik itu, jadi nanti dicari ya definisinya, tetapi merupakan penyakit ataupun kondisi yang ditemukan fokus di area tertentu. Endemik tuh begitu. Jadi misalnya di daerah pegunungan, ya ketemunya di daerah pegunungan itu. Tapi ternyata saat ini nggak selalu kita temukan di daerah endemik. Kenapa? Karena masyarakat urban atau masyarakat perkotaan itu dapat makanannya juga dari daerah-daerah yang memberikan pasokan sayur, buah, dan yang lain-lain berasal dari daerah endemik itu. Kalau dia makannya nggak variatif, makannya selalu dari mereka yang sumber makanannya atau dia sumber belinya dari pemasok yang dari daerah endemik tadi, ya otomatis dia juga akan mengalami kondisi tersebut. Begitu. Nah, sehingga karena sangat bergantung dengan tanah dari tempat ataupun makanan yang tumbuh di area tersebut, maka kemudian pemerintah juga memberikan program-program agar masyarakat itu bisa mendapatkan iodin yang cukup ya, merata gitu ya, seperti itu. Nah, tadi kenapa bisa kemudian pada akhirnya setelah makanannya ini bisa menyebabkan defisiensi iodin karena tadi tanahnya rendah dari iodin gitu ya, sehingga nanti produk yang dihasilkan dari tanah tersebut itu juga menjadi konsentrasi iodinnya menjadi rendah, akhirnya berlanjut kayak semacam siklus aja, makanan yang dia konsumsi pun juga akan mengalami iodin yang rendah juga, atau mengonsumsi makanan yang iodinnya rendah. Nah, sebenarnya iodin itu apa? Yang perlu teman-teman ketahui, iodin ini merupakan elemen dasar atau elemen yang penting saat kita membentuk hormon tiroid. Hormon tiroid apa saja? Ada tiroksin, ada tironin, yang fungsinya untuk apa hormon tiroksin ini? Ada yang ingat? Paling krusial untuk apa? Tiroid hormon menghasilkan hormon tiroksin berasal dari kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini tadi menghasilkan banyak sekali hormon, ada salah satunya TSH dan yang lain-lainnya. Mereka perannya di mana sih? Metabolisme, apalagi? Pertumbuhan gitu ya. Seperti itu perannya di sana ya, sehingga memang kalau kemudian seseorang ini mengalami defisiensi, yang kemudian mengalami gangguan itu mulai dari metabolisme, termasuk di dalamnya adalah pertumbuhan, termasuk metabolisme protein ya, kemudian retensi nitrogen, glikogenolisis ya, kemudian absorpsi dari glukosa dan galaktosa, serta proses lipolisis itu mengalami
gangguan. Ada yang masih ingat glikogenolisis itu apa? Pemecahan glikogen. Di mana glikogen itu dipecah? Di otot dan di otot dan di hati. Ya. Glikogenolisis itu pemecahan. Jadi kalau kata-kata lisis berarti dia pemecahan. Kalau genesis apa? Pembentukan. Nah, teman-teman harus ingat bahwa memang energi utama yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu adalah apa? Dari glukosa. Nah, teman-teman bayangkan kalau kemudian nanti mengalami gangguan dari metabolisme ataupun absorpsi dari glukosa dan galaktosa, berarti kan nanti sumber energi utama kita juga akan mengalami penurunan, ya. Nah, padahal tadi defisiensi iodin itu ada perannya di sana. Dia mengganggu absorpsi dari glukosa dan galaktosa. Nah, kemudian nanti dengan adanya kondisi defisiensi iodin nanti akan menstimulasi hormon sekresi dari TSH. Nanti ini bentuk adaptasinya ya. Nanti akan terjadi hipertrofi tiroid ya, dan akhirnya akan menjadi pembengkakan ya, goiter kita sering menyebutnya, endemik goiter. Nah, kata-kata endemik di sini sudah disematkan ya. Jadi memang spesifik untuk area tertentu, endemik. Jarang dia menyebar, ketemu di daerah pegunungan, ada juga di daerah perkotaan, jarang. Kecuali tadi kasusnya, kalau di daerah perkotaan itu pasok atau pemasok dari makanannya berasal dari area yang endemik tadi. Tapi kan jarang ya, orang kan kalau di perkotaan itu kan makan juga milih-milih kemana-mana ya, seperti itu. Jarang dia cuma satu tempat saja, itu jarang sekali. Tuh gambarnya nggak muncul. Kenapa ini tidak muncul? Sebentar ya. Keluar sebentar ya, Dek. Kok gambarnya nggak muncul? Nah, ini tadi metabolismenya. Jadi, saat seseorang itu mengonsumsi makanan yang kaya iodin, teman-teman ingat masih bagaimana proses pencernaan itu terjadi? Pertama, makanan itu akan masuk ke dalam mulut. Masih ingat ya? Saat masuk ke dalam mulut, apa refleks yang kita lakukan saat makanan itu masuk? Akan mengunyah. Mengunyah itu nanti akan mengeluarkan enzim apa saja? Amilase. Yang paling banyak amilase ya. Sehingga kenapa kemudian makanan-makanan yang kaya karbohidrat atau makanan sumber karbohidrat saat dia dikunyah begitu kena enzim amilase ini, maka nanti dia akan diubah menjadi apa? Jadi polisakarida menjadi disakarida yang kemudian akhirnya menjadi sakarida gitu, monosakarida yang sensasi rasanya apa? Manis. Nanti uji coba aja, makan roti tawar begitu, kemudian teman-teman kunyah dalam waktu yang lebih lama dari biasanya, yang tadinya tawar, rotinya beneran tawar ya, bukan roti manis ya. Nanti lama-kelamaan polisakarida tadi dipecah menjadi disakarida, dipecah lagi menjadi monosakarida, akhirnya terasa manis. Nah, pertanyaannya adalah, tadi kan iodin ini bermanfaat untuk apa? Untuk absorpsi dari salah satunya glukosa. Jadi kalaupun makanannya banyak glukosa, tapi kalau kemudian dia defisiensi iodin, kira-kira bagaimana glukosanya? Tidak terabsorpsi dengan baik. Maka kemudian kita perlu memenuhi kebutuhan iodin ini agar apapun yang dimakan terutama glukosa tadi bisa diserap. Nah, kira-kira diserapnya di mana kalau glukosa? Penyerapan itu mulai terjadi di mana? Usus halus ya. Jadi penyerapan itu semua zat gizi sudah dalam bentuk sederhana. Kalau dia karbohidrat, bentuk sederhananya apa? Monosakarida. Contoh monosakarida apa aja? Nanti bisa jadi soalnya bentuknya sesederhana ini. Apa? Glukosa, apalagi? Fruktosa, apalagi?
galaktosa. Oke, sekarang disakarida. Contohnya apa? Galaktosa. Galaktosa kalau dipecah menjadi sakarida, jangan monosakarida. Monosakarida galaktosa, kok jadi monosakarida? Monosakarida apa tadi? Diubah menjadi disakarida, contohnya apa? Sebutin dulu. Laktosa. Nah, disakarida laktosa diubah menjadi monosakarida apa saja? Glukosa dan tadi monosakaridanya udah galaktosa, glukosa dan fruktosa kok. Pegang ini ya. Ini kan monosakarida. Oke, sekarang pertanyaannya, contoh disakarida tadi adalah laktosa. Nah, laktosa kalau dipecah menjadi monosakarida menjadi apa? Glukosa dan galaktosa. Ya. Kalau kemudian sukrosa banyak sekali di buah-buahan, itu kalau dipecah menjadi apa? Glukosa dan fruktosa. Oke, satu lagi selain sukrosa, selain laktosa, satu lagi disakarida apa? Maltosa. Maltosa jadi apa? Glukosa dan glukosa. Oke, jadi nanti mungkin soalnya sesederhana seseorang mengonsumsi buah seperti itu, ternyata mengalami defisiensi iodin begitu, kemudian setelah dipecah, apakah yang mengalami gangguan dari makanan yang dikonsumsi dari seseorang tersebut. Kalau tadi dia makan buah itu kayak gula buah, apa tadi kalau gula buah? Fruktosa. Nah, kalian nanti jawabnya itu. Jadi mungkin bisa jadi sesederhana itu soalnya kita kaitkan dengan fungsinya metabolisme iodin tadi. Ya, karena tadi kata kuncinya metabolisme iodin terganggu kalau dia defisiensi, salah satu gangguannya adalah di proses absorpsi apa? Glukosa dan galaktosa. Ya, glukosanya tadi. Oke. Jadi itu setelah kemudian dia dikonsumsi makanan yang kaya iodin atau makanan yang mengandung iodin tadi, nanti dia akan teroksidasi di kelenjar tiroid, terikat ke tirosin ya untuk membentuk ya atau menjadi bentuk yang lebih kompleks lagi iodotirosin ya, karena tadi sudah berikatan dengan iodin yang kita konsumsi dari makanan yang kaya iodin tadi. Itu seterusnya nanti masuk ke dalam plasma ya sampai akhirnya menjadi T3 dan T4. Nah, ini ekologinya ya, paling tidak teman-teman tahu lah. Di gambar yang paling kiri ini ya, teman-teman lihat di sini tanah gitu. Nah, ini tanah karena kemudian hujan ya dan yang lain-lainnya. Nah, kita lihat di sini daerah-daerah yang batu, di sini bebatuan ya. Ini ada 3.500 ya. Ini ada 3.850 begitu ya. Ini maksudnya menunjukkan ke terkait dengan kondisi ekologi dari iodin yang berasal dari tanah ya, litosfer, kemudian atmosfer ya dan seterusnya begitu, yang kemudian menyebabkan kandungan iodin dari makanan yang ada atau tumbuh atau kemudian dihasilkan dari area di sekitarnya gitu menyebabkan menjadi rendah iodin ya. Oke. Kemudian kita kembali kepada kira-kira memang kebutuhannya berapa banyak gitu ya iodin ini. Iodin ini di dalam tubuhnya seseorang itu setidaknya harus ada 15 sampai 20 mg ya. Dan itu semua ada di kelenjar tiroid. Kemudian hanya 60 mikrogram saja yang ada di sirkulasi atau di darah begitu, yang di sini merupakan suplai ya untuk T3 dan T4 tadi ya. Nah, kemudian jangan sampai iodin itu konsumsinya kurang dari 50 mikrogram per hari, karena kalau kurang kemudian dalam jumlah yang
jumlah yang sedikit dan dalam waktu yang lama begitu, itu juga nanti akan menyebabkan defisiensi dari hormon tiroid yang menyebabkan hipotiroidisme. Oke. Ini kaitannya sama iodin. Ini juga teman-teman bisa baca juga ya. Jadi tadi kita bahas tentang tanah, kemudian tanah di pegunungan gitu. Jadi memang daerah endemik tadi rata-rata di daerah pegunungan. Sebenarnya di sini yang disebutkan memang pegunungan Himalaya, Alpen, tapi bukan harus di sana. Di daerah pegunungan di Indonesia pun banyak ya. Ada kasus ditemukan di Gunung Kidul itu ada ya. Kemudian di Wonogiri yang daerah pegunungannya itu juga ada ya. Jadi menunjukkan sebenarnya tidak harus di pegunungan-pegunungan yang sangat tinggi yang kemudian bukan daerah tropis, tidak. Di daerah tropis pun, tapi kalau dia di daerah pegunungan masih tetap kemudian ada. Bahkan area-area yang memang sering terjadi banjir. Ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan kalau banjir itu kan otomatis air tadi kan akan sampai ke sampai ke tanah lapisan terbawah, kemudian nanti segala mineral yang ada di sana kan ikut terbawa. Ya. Itu yang menyebabkan kemudian akhirnya dia tidak di daerah pegunungan pun, tapi daerah yang sering banjir menyebabkan kualitas tanahnya juga menjadi tidak baik. Gitu ya. Jadi biar nanti bisa memilah-milah atau bisa menimbang-nimbang kemudian area-area yang tadi bisa berpotensi mengalami endemik goiter. Nah, tidak seperti besi, tidak seperti kalsium, makanan yang kaya iodin ini tidak ada bahan makanan sumbernya. Kalau teman-teman bilang misalnya kita dapat informasi kekurangan zat besi, teman-teman kan bisa menyebutkan makanan yang kaya zat besi dari mana. Makanan yang kaya zat besi apa? Benar daging? Lebih banyak hati dibanding daging. Ya. Jadi metabolismenya besi itu kan ada di salah satunya adalah di hati. Hormon hepsidin itu kan dihasilkannya oleh hati yang bertanggung jawab terhadap terhadap metabolisme besi itu ya. Jadi lebih banyak besi itu kalau teman-teman mengonsumsinya ada di hati ayam atau hati sapi dibanding mengedukasi mengonsumsi daging. Bukannya nggak ada, karena kan tadi serat merahnya kan ada ya. Tapi kalau kita mau ngomongin tentang ekonomis, karena kan masyarakat sekarang juga kita juga harus memperhatikan terjangkau atau tidak ya. Kita mengedukasi tapi dia nggak bisa beli kan juga sama aja. Nah, kita edukasi, nah tadi tidak seperti defisiensi besi, tidak seperti defisiensi kalsium. Kalau kita atau seseorang itu mengalami defisiensi iodin, kita nggak bisa nyebutin makanannya. Kita bilang garam, kalau garamnya beriodium, oke. Tapi kalau garamnya nggak beriodium, juga nggak benar. Belum tentu. Jadi maka kita mengenal istilah fortifikasi dalam iodin ini. Ada yang tahu nggak fortifikasi itu apa? Fortifikasi. Jadi fortifikasi itu adalah upaya, jadi kayak semacam program gitu, upaya seseorang atau upaya suatu corporate, upaya suatu institusi atau instansi untuk menambahkan sumber zat gizi di suatu makanan tertentu. Ya, jadi sebenarnya makanan itu nggak kaya iodin, tapi difortifikasi, ditambahin gitu. Nah, maka ada garam beriodium. Ada garam yang nggak beriodium, dok? Ada. Ya, jadi nggak kemudian semua orang yang di pinggir pantai tidak mengalami endemic goiter, enggak. Karena mereka kan kita mikirnya di pinggir pantai banyak garam. Tapi belum tentu loh garam yang ada di pinggir pantai itu ada iodinnya. Karena kalau kita ingat tadi tekstur dari tanah itu tadi kan, tanah di pegunungan, tanah di pinggir pantai kan juga tidak sebaik kalau di area-area yang perkebunan dan yang lain-lainnya. Gitu ya. Jadi itu kemudian karena kita tahu bahwa tidak semudah mencari sumber bahan makanan yang seperti zat gizi yang lain, maka teman-teman perlu sekali aware membaca ada namanya itu tabel komposisi makanan di setiap makanan yang dikonsumsi seseorang. Ya.
Jadi misalnya kita mengedukasi si pasien yang defisiensi iodin. Kita punya program memberikan suplementasi garam beriodium. Pastikan dulu di labelnya itu memang di bagian belakang di tabel komposisinya itu memang ada iodin. Gitu ya. Jadi harus terbiasa makan makanan apapun kalau beli ke kalau beli ke market, ke minimarket manapun, teman-teman lihat ya, teman-teman lihat tabel komposisinya. Kalau punya sekarang itu kalau sekarang kan eranya sudah era teman-teman kan sudah era dunia di tangan ya. Artinya dunia di tangan ataupun di depan laptop itu kan bisa mengakses apapun. Nah, itu harus terbiasa aware dengan kesehatan diri sendiri. Karena investasi kan ya, kesehatan itu kan investasi sampai ke masa depan. Kalau kemudian sekarang teman-teman tidak aware dengan kesehatannya, nanti di usia produktif sudah sakit macam-macam. Salah satunya adalah dari makanan. Jadi sudah harus terbiasa kalau misalnya ada pilihan makanan macam-macam, kita pengen misalnya makan roti misalnya begitu. Ada roti yang karbohidratnya misalnya 10 gram, ini tapi proteinnya 4 gram. Di sini ada roti yang karbohidratnya 8 tapi proteinnya 6. Di sini ada roti yang karbohidratnya 10, proteinnya 2. Teman-teman mau cari yang mana? Protein tinggi, karbohidratnya rendah. Ya. Jadi harus seperti itu karena kita orientasinya kan kalau dengan protein, harapannya protein terpenuhi, sampai ke daya tahan tubuh, sampai ke macam-macam kan protein itu untuk membentuk otot dan yang lain-lainnya. Jadi sudah harus aware seperti itu. Dengan harga yang sama, kalau boleh milih makanan ya pilih makanan yang lebih bergizi. Lebih bergizi itu salah satunya adalah teman-teman lihatnya di protein, di serat, gitu. Paling gampangnya begitu. Gulanya lebih rendah. Nah, kalau di suatu negara itu memang ada kayak semacam labeling. Dia labeling hijau, kuning, merah itu ada. Mungkin pemerintah kita belum tergerak ingin ke sana, tapi sebenarnya dengan labeling makanan itu kita jadi kayak semacam, oh dia masuk labeling hijau, oh, aman nih kita mengkonsumsi ini. Ini masuk labeling merah, ya saya makan tapi mungkin seminggu sekali misalnya begitu. Itu kan bikin aware juga ya. Ya. Oke. Sekarang tentang makanan. Oh maaf, tentang daily reference. Jadi berapa sih rekomendasi iodin yang perlu diberikan pada orang-orang dengan usia yang di sini ditetapkan ya. Paling banyak itu memang pada usia ibu menyusui. Karena ibu menyusui ini kita akan memberikannya hamil dan menyusui ya untuk 2 orang, untuk si ibu sama untuk bayinya. Paling banyak memang di ibu yang sedang menyusui. Kita lihat ini sekitar 290 mikrogram per hari itu. Kemudian kalau ibu hamil di 220 mikrogram per hari. Tapi kalau pada usia produktif ataupun remaja tidak sebanyak pada usia ibu hamil ataupun ibu menyusui. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu terkait dengan iodin. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita ke diet untuk hiperurisemia. Teman-teman pernah ada pertanyaan begini. Sebentar. Pernah nggak? Kan kalau teman-teman makan makanan yang kacang-kacangan begitu, disebutkan bahwa orang yang punya asam urat tinggi gak boleh makan kacang-kacangan. Gitu ya. Oke. Nah, ternyata dari fakta ini disebutkan memang di kacang-kacangan itu banyak sekali purin yang memang purin ini penting untuk membangun DNA dan RNA. Purin itu kan basa nukleotida, benar nggak? Masih ingat nggak dulu DNA dan RNA?
Ada basa purin, ada basa pirimidin. Benar. Kalau purin apa aja? Masih ingat nggak? Pirimidin apa aja? Oke, basa nukleotida contohnya apa aja? Basa udah praktikum biomedik. Kalau nggak salah biologi dulu dapat. Tubuh kita ini terdiri dari asam amino, asam amino. Untuk membentuk asam amino butuh 3 basa nukleotida. Sekarang nukleotidanya apa aja? Adenin, guanin, sitosin, satu lagi timin, urasil kalau sudah jadi protein. Ya. Oke, sekarang kalau purin, basa nukleotidanya apa? Bawa ke pintar. Puga, purin, guanin, maaf. Bener ya? Purin itu adenin sama guanin, puga. Saya dulu ngingetnya begitu. Kemudian kalau pirimidin ya sisanya berarti C dan T, sitosin dan timin. Jadi otomatis, nah nanti mungkin kalau soalnya dikaitkan ke biomedik nggak apa-apa ya. Jadi secara otomatis kalau teman-teman mengonsumsi biji-bijian yang kaya si basa purin tadi, apa basa purinnya? Adenin guanin gitu, ya otomatis maka seed ataupun biji-bijian tersebut kaya purin. Bisa nyebabin asam uratnya meningkat. Berarti kan pertanyaannya, kalau biji-bijiannya nggak kaya purin, kira-kira bikin naikkan purin nggak? Tidak. Biji-bijian yang dari mana berarti? Biji-bijian yang kaya pirimidin, sitosin, dan timin. Ya. Jadi kalau mau dikaitkan sampai ke biologi molekuler kan bisa. Seorang peneliti, iseng banget dia. Apa namanya, meneliti kacang almond. Karena gini, saat di aplikasi, mengonsumsi kacang almond sama mengonsumsi tempe itu nggak sama loh ininya. Apa namanya, takarannya. Kalau tempe dan tahu itu cuma boleh 25 gram per hari. Kalau almond enggak, bisa lebih banyak. Itu menjawab, berarti mungkin di almond itu basa purinnya nggak banyak. Gitu ya. Jadi aplikasinya sampai ke sana. Aplikasi apa namanya, kita mengaitkan yang tadi pengetahuan terkait pirimidin sama purin atau basa nukleotidanya tuh maksudnya ke sana ya. Jadi nanti kalau pemerintah itu memang sudah menyebutkan memang makanan-makanan bahkan sampai ada gram-gramannya ya yang tidak diizinkan, itu salah satunya atau dibatasi itu salah satunya tempe atau tahu hanya 25 gram per hari, tapi tidak menyebutkan tentang almond. Ya. Jadi beberapa penelitian menyebutkan boleh mengonsumsi almond tadi bahkan bisa lebih banyak, tidak harus 25 gram per hari. Ada penelitian menyebutkan begitu. Nah, itu mau kita kaitkan dengan ini tadi, bisa jadi biji-bijian yang dihasilkan oleh kacang tadi dia tidak kaya basa purinnya. Dia isinya adalah basa pirimidinnya ya, seperti itu. Oke. Kita kembali ke depan. Jadi, asam urat ini adalah produk terakhir lintasan katabolisme dari nukleotida purin. Tadi kita udah bahas purin, isinya atau basa nukleotida purin adalah guanin dan adenin. Nah, memang enzim yang berperan dalam mengkonversi asam urat menjadi alantoin ini adalah enzim yang berperan penting agar asam urat itu tidak mengalami kenaikan. Artinya, kalau ada urikase atau ada enzim yang mengkonversi asam urat menjadi alantoin, itu berfungsi dengan baik, dia tidak terjadi penumpukan asam urat. Tapi kalau si urikase ini atau enzim urikase ini mengalami gangguan, disfungsi, ada enzimnya tapi bekerja tidak baik begitu, maka kemudian si asam uratnya tidak bisa dirubah menjadi alantoin, penumpukan asam urat itu terjadi pada pasien tersebut gitu ya. Nah, kadar asam urat yang berlebih ini gitu, dia bisa menumpuk atau tidak disekresi tadi, dia menumpuknya bisa di ginjal, bisa juga di mana? Persendian.
Nah, aplikasi klinisnya kadang kita bertemu, misalnya nanti ada seorang pasien mengalami batu ginjal ya, seperti itu. Diperlukan pemberian edukasi zat gizi. Sebelum mendapatkan edukasi zat gizi, nah kita harus konfirmasi dulu batu ginjalnya karena apa. Jangan langsung berpikir batu ginjalnya berarti langsung kita tidak memberikan semua makanan purin tadi misalnya. Padahal belum tentu batu ginjalnya karena asam urat, bisa jadi batu ginjalnya karena asam askorbat. Bisa jadi batu ginjalnya karena, makanya perlu dianalisis batu ginjalnya ya. Jadi implikasinya ke sana. Nanti kalau misalnya pasiennya ada batu ginjal, kemudian disuruh diet, teman-teman harus kritis ya, harus cari dulu batu ginjalnya karena apa. Memang beneran karena asam urat atau beneran karena penyebab yang lainnya. Karena batu ginjal tidak hanya karena asam urat saja, karena asam askorbat juga ada. Asam askorbat dari mana? Askorbat itu dari apa? Pemecahan apa? Ada yang tahu? Vitamin? Vitamin C? Oke, iya, itu ya. Jadi harus dianalisis dulu batu ginjalnya ya, karena apa? Oke, jadi ini kaitannya sama metabolismenya, teman-teman bisa lihat ya. Bagaimana tadi tubuh kita yang dari ATP tadi diubah menjadi AMP gitu. Kemudian menjadi guanosin, menjadi guanin, menjadi santin, gitu. Tetap akan diubah menjadi alantoin yang dia water soluble dan bisa dikeluarkan di ginjal. Tapi kalau enzim urikasenya sedang tidak baik, maka kemudian tidak bisa menjadi alantoin. Dia tetap berubah atau tetap berada dalam bentuk asam urat ini, gitu ya. Oke. Sekarang faktor risikonya apa? Faktor risikonya mulai dari gaya hidup, kemudian penyakit-penyakit seperti darah tinggi, diabetes, hiperkolesterolemia gitu ya, sering ada asam uratnya. Jadi kadang kita punya pasien darah tinggi, diabetes begitu, terus ada DKD, DKD ini diabetic kidney disease gitu, ada pasien tersebut diperiksa juga asam uratnya juga tinggi. Karena memang di sana kan metabolismenya mengalami gangguan semua ya zat gizi. Teman-teman bisa bayangkan misalnya kalau pada diabetes lah misalnya begitu. Pada diabetes dan DKD udah diabetic kidney disease. Memang metabolisme gulanya tidak terjadi begitu. Absorpsi dari zat besinya juga absorpsi dari glukosanya juga tidak maksimal begitu ya. Akhirnya penumpukan glukosa tadi akan menyebabkan, kalau kita lihat tadi ATP tidak terbentuk dengan baik ya, AMP juga dari jalur yang GMP juga tidak terbentuk dengan baik ya, itu akhirnya metabolisme zat gizi yang tidak baik semuanya ini menumpuk yang menyebabkan akhirnya si asam urat juga jadi ikut-ikutan naik. Karena kalau kita ngeliat jalur di sini, kita lihat ya, kan tadi glukosa itu adalah sumber ATP kalau metabolismenya baik. Nah, tapi kalau pada pasien diabetes, glukosanya kan tidak bisa di metabolisme dengan baik karena banyak faktor ya, mulai dari memang karena resistensi insulin ataupun kemudian tidak ada insulin begitu, akhirnya kan glukosanya menjadi menumpuk banyak ya. Nah, padahal tadi kalau kita lihat di sini
Nah di sini tentu saja yang tadi ATP, AMP gitu ya, kemudian nanti yang ini merupakan sumber dari glukosa yang tadi beredar tadi ya. Nah ini kan akhirnya lama-lama menjadi menumpuk, menjadi banyak begitu. Selain karena misalnya gangguan ginjal juga, ginjalnya si pasien juga fungsinya menjadi tidak baik yang akhirnya bertambah-tambah ya, mulai dari metabolisme glukosanya tidak baik, kemudian dari fungsi ginjalnya juga tidak baik, akhirnya biasanya pada pasien DKD, diabetes memang sering diikuti dengan asam urat yang meningkat. Oke, ini tadi faktor risikonya, obat-obatan juga bisa, genetik, usia, dan jenis kelamin. Oke, kemudian selanjutnya adalah kadar asam urat. Kalau menurut WHO itu kalau pada laki-laki normalnya di rentang 3,4 sampai 7,0. Tapi tidak selalu, nanti kalau misalnya di laboratorium setiap rumah sakit punya standar yang berbeda-beda. Tapi kalau teman-teman ditanya standarnya WHO itu kalau laki-laki normal 3,4 sampai 7,0, kalau perempuan 2,4 sampai 6,0, dan pada anak-anak 2,0 sampai 5,5 mg per desiliter. Oke. Itu tentang kadar asam urat ya yang masih menjadi toleransi tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah makanan. Kita kadang mengenalnya hanya dari makanan yang tinggi protein saja atau protein hewani saja, yang dia kaya purin. Tapi kalau kita melihat tadi, sebenarnya kan tidak hanya makanan yang tinggi protein hewani saja. Jadi nanti kalau misalnya ada soal makanan sumber purin, ada pilihan misalnya terdapat di makanan protein hewani, makanan sumber protein nabati, berarti masih benar ya makanan sumber protein nabatinya, gitu ya. Jadi karena makanan sumber protein nabati tadi kan dia dari kacang-kacangan yang kita tahu tadi, kalau kacang-kacangan kaya dengan bahasa ATP, bahasa purin ya, yang dia merupakan sumber dari tadi yang ujung-ujungnya kalau misalnya terlalu banyak bisa menyebabkan peningkatan asam urat. Jadi kalau ada soal makanan di bawah ini yang bisa menyebabkan kadar asam urat tinggi adalah misalnya yang satu protein hewani, makanan sumber protein hewani. Yang B makanan sumber protein hewani dan sumber protein nabati, berarti yang B masih tetap benar. Jangan hanya memilih yang A. Kemudian yang C makanan makanan serat tinggi dari buah-buahan. Yang D makanan serat tinggi dari sayuran hijau, lebih tinggi yang dari protein nabati biji-bijian daripada yang sayuran hijau. Kadang kan kita mengedukasi orang itu nggak boleh makan bayam, refleks sekali. Asam urat tinggi nggak boleh makan bayam, padahal sebenarnya lebih tinggi dari kacang-kacangan daripada bayam itu. Tidak banyak bayam itu. Jadi jangan salah edukasi juga ya. Nah, jadi tadi di slide ini mau memberitahu bahwa makanan yang kaya purin itu tidak hanya dari protein hewani, tapi ada juga dari protein nabati yang dari biji-bijian. Nah di sini memang rata-rata kadar purin yang ada di dalam animal maksudnya source animal, makanan yang dari sumber hewan tadi, mulai dari 120 sampai 400 mg per 100 gram porsinya. Nah tadi seperti saya bilang, kalau kita nggak pakai timbangan kan nggak kebayang 100 gram itu seperti apa. Tapi dengan nanti teman-teman ikut praktikum gizi, teman-teman nanti dikasih food model, nanti bisa megang tuh ikan ataupun ayam 100 gram itu segede apa, nanti bisa lihat di sana. Biar kebayang, oh berarti saya nggak boleh makan misalnya nih sumber purin itu kan ada di bebek, daging bebek salah satunya. Nah, daging bebek yang 100 gram itu segede apa, nanti bisa dilihat di praktikum. Atau tempe seberat 25 gram itu yang seperti apa, nanti dilihat di praktikum.
Jadi biar bisa ngebayangin, oh segede ini ya ternyata, oh sebesar ini ya, biar nanti pas di makanan sehari-hari juga bisa dipraktekkan. Okay. Kemudian kalau dari sumber tumbuhan, tadi bisa dari legumes, kemudian grain seeds, buah. Nah, nanti kita lihat ya apa saja yang kayak itu, bervariasi 7-70 mg purin per 100 gramnya. Jadi tetap yang paling tinggi itu hewani, kecuali tadi kalau misalnya memang dia dari kacang-kacangan. Nah, tapi ada beberapa tanaman juga yang tinggi purin. Nah, makanya tadi saya bilang jangan kejebak sama soalnya. Jadi kalau misalnya makanan di bawah ini merupakan bahan makanan yang kaya atau yang banyak purinnya, saat ada protein nabati tetap teman-teman masukkan. Karena di sini tadi kan memang ada makanan protein nabati yang tinggi purin. Nanti kita lihat di belakang ya. Karena ada 100-500 mg purin per 100 gram makanan. Lebih tinggi kan dari protein hewani. Tadi protein hewani aja 120-400 mg. Ini ada makanan dari plant yang per 100 gramnya itu sekitar 100-500 mg. Jadi hati-hati mengedukasi pasien juga bahwa makanan yang kaya purin ini tidak hanya di protein hewani. Protein nabati juga ada, sumber plant juga ada, ya. Tapi harus tahu dulu makanannya apa saja. Oke. Ini tadi udah kita jawab kenapa purin pada biji itu tinggi. Karena tadi apa jawabannya? Karena purin ini ada DNA dan RNA, terutama DNA RNA yang basa purin, yang isinya adalah basa purin, yang tersusun dari basa purin. Oke. Ini makanan sumbernya. Ini ada di slide yang lama, teman-teman bisa ngelihat ya nanti ya. Ya, ini diet yang memang direkomendasikan pada atau diet yang ininya apa istilahnya, bermanfaat untuk orang-orang yang punya sakit gout ya. Jadi di sini dibandingkan antara diet DASH, diet Mediterranean, diet yang tinggi purin begitu, kemudian pada kondisi orang yang obesitas ya, pada kondisi orang yang sedang weight loss, pada orang yang sedang proses weight gain ya, pada orang-orang yang sering konsumsi alkohol. Nah, itu tuh bervariasi. Di sini ditunjukkan bagaimana kadar serum pada asam urat pada serumnya. Ya. Kita lihat di sini. Pada pasien-pasien yang weight gain, kadar asam uratnya meningkat. Ada yang tahu karena apa? Kira-kira? Jadi ada penelitian ya. Di sini bisa bacanya kan ya, di sini ada serum urat level pada orang-orang yang weight gain. Kok ternyata asam uratnya meningkat? Kira-kira kenapa? Ada reasonnya nggak? Kita kalau weight gain itu nambahin apa sih? Zat gizinya ditambahin apa? Kalau mau nambahin berat badan? Nambahin kebutuhan apa? Kalorinya digedein, ya. Proteinnya juga ditinggiin karena untuk building apa? Otot. Tapi kalori juga tetap harus ditinggikan. Kenapa? Karena kalau teman-teman hanya menggunakan protein, begitu protein tadi yang niatnya untuk membantu membentuk otot nanti akan dipakai menjadi energi. Jadi sama aja bohong. Jadi tetap harus tercukupi dulu kalorinya. Jadi jangan weight gain itu hanya menambah protein tanpa menambah komposisi kalori. Nah, kalori itu tidak harus didapatkan hanya dari karbohidrat. Kita bisa dapat kalori dari mana? Makronutrien yang ada kalorinya apa?
Zat gizi yang ada kalorinya apa, Miss? Zat gizi yang ada kalori? Lemak, apalagi? Protein dan karbohidrat. Namanya zat gizi makro. Ya, namanya zat gizi makro. Definisi makro itu karena dibutuhkan dalam jumlah banyak dan ada energinya. Apa saja? Karbohidrat, protein, dan lemak. Kita kembali lagi. Kalau sedang weight gain, kita tadi nambahin apa? Kalori sama protein. Kalau kalori, tadi glukosanya naik misalnya dari karbohidrat. Tadi kan sudah ada tuh di definisi yang awal. Kalau kita tinggi glukosa, nanti masuk ke siklus. Akhirnya nanti ujung-ujungnya nanti akan menyebabkan peningkatan asam urat juga pada saat pemecahan akhirnya tadi ya. Kemudian kalau misalnya kita nambahin protein. Protein tadi kalau proteinnya yang dia kaya basa purin, purinnya tadi guanin dan adenin juga sama, akhirnya dia menyebabkan peningkatan asam urat. Jadi kalau mau diperdalam lagi, sebenarnya program weight gain ini kenapa asam uratnya naik? Karena dia menambah jumlah kalori dan menambah jumlah protein, tetapi kalori dan proteinnya tadi, kalau proteinnya dia kaya basa purinnya, kalau kemudian kalau dia jumlah kalorinya kebanyakan karbohidratnya gitu ya. Jadi kalau mau diperdalam lagi itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini faktanya kalau weight loss malah serum uratnya menurun. Ya kebalikan kan? Memang karena dia mungkin kalorinya dia kurangi, termasuk yang dari karbohidrat. Tapi jangan sekali-kali kalau lagi weight loss proteinnya yang diturunkan ya. Jadi maka memang ada sebagian orang yang weight loss itu dia menurunkan karbohidrat, tapi proteinnya dia tinggikan, begitu. Akhirnya asam uratnya jadi tetap ikutan naik, itu ada. Karena dia makan proteinnya dalam jumlah yang tinggi, dia ganti. Harusnya tidak boleh begitu, makanya tetap kita mengenal istilah diet gizi seimbang. Harusnya kalaupun mau mengurangi karbohidrat, substitusi dengan dari serat, ya, dari protein, dari lemak sehat, begitu, sehingga tetap dia bergizi seimbang. Tidak boleh tumpang tindih ataupun kemudian kita mengorbankan zat gizi yang lainnya. Kemudian di sini juga ada data serum uratnya rendah kalau pada DASH diet, kemudian pada Mediterranean diet. Nanti cari ya DASH diet itu apa. Yang jelas DASH diet itu untuk pasien hipertensi, hanya itu hipertensi. Kalau Mediterranean ini diet-dietnya orang Mediterania memang lebih banyak sayur-sayuran begitu. Kemudian sayur-sayuran hijau tapi nanti dikombinasi dengan zaitun ya, dikombinasi dengan jadi lebih kaya lemak sehat bahasanya. Jadi kaya monounsaturated fatty acid dan polyunsaturated fatty acid. Kalau di Mediterranean diet begitu, kaya lemak sehatnya. Kalau yang DASH diet ini diet hipertensinya, mungkin nanti di soal ujian misalnya pada kondisi manakah yang menyebabkan serum asam uratnya tinggi. Nah, nanti teman-teman hafalkan ini. Oke? Ya. Selanjutnya Selanjutnya kita mau lihat bahan makanan sumber nabati yang tinggi purin. Nah, ini lihat. Ada yang pernah makan jamur shiratake? Shiitake? Pernah lihat nggak jamurnya kayak mana? Putih kecil-kecil. Biasanya kalau teman-teman makan di tom yum, bener ya, yang putih yang ujungnya kecil-kecil itu, iya itu tinggi sekali kelas asam uratnya. Melinjo. Nori, ikan nori, kemudian soy tofu. Ini nggak ada ya, hijiki, wakame, parsley. Kemudian bayam, tapi kalau bayam ini di 100 sampai 200 mg per 100 gram ya. Kemudian soybean.
brokoli sprout ini juga ada. Nanti bisa dilihat atau bisa dihafalkan ya. Nah kalau yang rendah, nah, brokoli tetap rendah ya. Kalau tadi yang bentuknya sprout tadi ya. Kemudian tofu, kemudian apa ini? Board bean, kacang tetap bisa ada. Kacang merah yang udah dimasak juga masih masuk kriteria rendah ya ini. Kemudian kacang lentil, oats ya. Jadi tidak semua kacang kan, benar ya? Kemudian flaxseed, pernah ada yang lihat flaxseed? Kemudian bayam di sini masuk rendah juga ya. Kemudian peanut ini apa? Kacang walnut, kacang almond itu ternyata rendah. Jadi kalau mau bersubstitusi dengan kacang walnut, kacang almond meskipun mahal ya kalau di Indonesia almond walnut, tapi setidaknya teman-teman tahu bukan berarti makan semua kacang nggak boleh. Karena kadang misalnya pasien lagi lagi ingin membangun otot nih, lagi membentuk otot. Dia bilang butuh protein yang tinggi, tapi padahal tadi kalau proteinnya tinggi nggak kita sesuaikan dengan gizi seimbang, bisa asam uratnya juga naik. Nah, kita edukasi untuk dapat protein yang tinggi tapi asam urat nggak naik, maka misalnya cemilannya kacang-kacangan, cari kacang-kacangannya yang nggak kaya purin misalnya begitu, gitu ya. Oke. Nah, pemerintah Indonesia sudah kemudian memberikan rekomendasi. Nah, ini ada rekomendasinya. Jadi dikelompokkan menjadi makanan yang dianjurkan, makanan yang dibatasi, dan makanan yang dihindari. Nanti teman-teman concern di makanan yang dianjurkan, apa saja yang boleh di sini. Sumber karbohidratnya hampir semua boleh ya, bubur, bihun, roti, gandum, kemudian makaroni, tetapi tetap dengan takaran. Karena kalau berlebihan juga tetap kemudian tidak bermanfaat atau merubah komposisi dari diet seimbang tadi. Kalau sumber protein, susu yang rendah lemak dan telur, terutama putih telurnya, itu masih aman. Kemudian kalau sayuran ada wortel, ada labu siam, kacang panjang ya. Jadi kadang pasien diedukasi boleh makan kacang panjang nggak dong? Boleh. Daripada ada jamur sama dari jamur shiitake tadi sama kacang panjang, lebih baik pilih kacang panjang. Kadang pasien langsung bilang kalau makanan hijau itu dianggapnya semua nggak boleh, tinggi aspirin, akhirnya sayurnya diganti jamur, malah jadi tinggi seperti itu. Jadi hati-hati untuk memberikan informasi dan edukasi pada pasien. Kemudian terong, pare, oyong. Ada yang tahu oyong yang kayak mana? Gambas, benar ya, warna hijau gitu. Kemudian timun, labu air, selada air, tomat, selada, lobak, ini salah satu makanan yang masih dianjurkan. Kalau minuman, semua minuman yang tidak beralkohol masih diperbolehkan. Kemudian bumbu pun juga, apalagi kalau bumbu rempah masih boleh, kecuali kalau bumbu-bumbu yang masih tambahan ya, itu secukupnya. Nah, yang dibatasi adalah protein hewani, termasuk daging ayam, ikan tongkol, tenggiri, bawal, bandeng. Nah, ini hanya boleh 50 gram per hari. Kebayang nggak daging 50 gram per hari, ayam 50 gram per hari? Nah, nanti waktu pas praktikum lihatlah 50 gram itu segede apa, biar bisa bayangin. Kadang porsinya di sini, wah gede sekali loh porsinya, porsinya di kantin itu. Gitu, nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian yang dibatasi bayam, buncis, daun atau biji melinjo, kacang kapri, kacang polong, kembang kol, asparagus, kangkung, dan jamur. Ya, ini kata-kata maksimumnya kepotong. Nanti saya share ini ya, rekomendasi yang masih utuh ke kotinya ya, biar bisa tahu atau bisa dilampirkan dengan PowerPoint ini. Kemudian teh kental atau kopi itu juga dibatasi, dan makanan berlemak yang menggunakan santan kental gitu, dan makanan yang digoreng juga dibatasi. Nah, yang benar-benar perlu dihindari adalah makanan yang memang tinggi sekali purinnya
dari hati, ginjal, jantung, limpa, otak. Nah ini ya makanan kalau istilah orang Jawanya jeroan bahasanya begitu. Kaldu daging, bebek, ya, dari unggas, burung, angsa, remis, dan ragi. Itu per 100 gramnya ada 150 sampai 800 mg purin ya. Jadi tinggi sekali kalau kita lihat di batasan tadi. Atau minuman-minuman yang kaya soda dan alkohol, baik dari soft drink, arak, ciu, bir ya seperti itu juga tinggi purin yang perlu dihindari. Ya, mungkin itu saja dari saya. Nanti PR saya kasih kasih PDF yang makanan sumber purin tadi yang lebih lengkap ya. Ini tadi sudah kupotong. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.